Seringkali ketika kita menyadari bahwa kita memiliki pola keterikatan yang tidak sehat, seperti anxious atau avoidant, reaksi pertama kita adalah ingin segera menghapusnya. Seolah-olah luka itu adalah noda yang harus dibersihkan agar kita layak mencintai dan dicintai. Tapi, luka batin bukan sesuatu yang bisa dihapus seperti coretan di atas kertas. Ia adalah bagian dari perjalanan, bagian dari siapa kita hari ini. Keinginan untuk menghilangkan luka seringkali adalah bentuk penolakan terhadap diri sendiri. Kita ingin menjadi versi yang lebih baik dengan cara menyingkirkan bagian yang dianggap lemah, rusak, atau menyakitkan. Namun justru disitulah penyembuhan tak pernah benar-benar bisa terjadi, karena penyembuhan bukanlah tentang mengubah diri agar cocok dengan harapan, tapi tentang melihat diri sendiri dengan mata yang baru, mata yang penuh penerimaan. Memeluk bagian diri yang terluka bukan berarti membenarkan semua yang kita lakukan karena luka itu. Bukan juga menyerah pada pola lama. Tapi itu adalah sikap sadar yang mengatakan, "Aku melihatmu, aku tahu kamu terluka, dan aku bersamamu." Ketika kita berhenti memusuhi bagian dari diri sendiri, ruang untuk pulih mulai terbuka. Ketika kita tidak lagi ingin menghapus, kita mulai mampu menyentuh inti luka dengan kelembutan. Inilah ironi penyembuhan. Semakin kita mencoba lari dari luka, semakin ia mengejar. Tapi ketika kita berhenti dan menoleh, membuka tangan untuk memeluknya, barulah ia melembut, tenang, dan perlahan berubah wujud. Jadi alih-alih bertanya, bagaimana cara menghilangkan pola ini? Mungkin pertanyaan yang lebih menyembuhkan adalah, bagaimana caraku mendekat pada diriku yang pernah terluka dan menunjukkan bahwa ia kini aman? Karena pada akhirnya, penyembuhan bukan soal menjauh dari bagian yang menyakitkan, tapi justru soal pulang dan menemukan bahwa diri yang kita tinggalkan masih setia menunggu untuk dipeluk. Pola keterikatan yang kita jalani hari ini sering terasa misterius. Kita bertanya-tanya, mengapa aku selalu tertarik pada orang yang menjauh? Atau, mengapa aku takut saat seseorang terlalu dekat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan muncul dari kehendak sadar, melainkan dari jejak lama, jejak yang terbentuk jauh sebelum kita mengerti apa itu cinta, keintiman, atau batasan. Di masa kecil, kita belajar mencintai dengan cara yang tersedia. Jika cinta hadir bersama ketidakpastian, penolakan, atau ketidakhadiran emosional, maka otak dan tubuh kecil kita belajar bahwa itulah bentuk cinta. Bukan karena kita lemah atau salah, tetapi karena kita sedang bertahan. Setiap tangisan yang tak ditanggapi, setiap kehadiran yang tidak konsisten, menjadi fondasi dari pola keterikatan kita hari ini. Dan kini, tanpa sadar, kita terus mencari cinta yang serupa, bukan karena itu yang membuat bahagia, tapi karena itu yang terasa akrab. Relasi-relasi masa dewasa menjadi cermin tak sadar dari dinamika lama yang belum kita sadari sepenuhnya. Kita terus mengulang adegan yang sama dengan pemain yang berbeda, berharap kali ini akhirnya berakhir bahagia. Namun pola tak akan berubah jika kita tak menyadari siapa yang sedang kita perankan. Menyadari bahwa ini adalah jejak masa kecil, bukan kesalahan pribadi, membuka ruang empati untuk diri sendiri. Kita bukan rusak, kita hanya sedang berjalan dengan peta lama. Dan kabar baiknya, peta itu bisa digambar ulang. Tapi sebelum bisa berubah, kita perlu menyadari bahwa kita sedang memakai peta yang lama. Penyembuhan dimulai saat kita berhenti bertanya, "Kenapa aku begini?" dan mulai bertanya, "Di mana aku pernah merasa seperti ini pertama kali?" Disitulah akar tertanam, dan disitulah juga benih kesadaran bisa tumbuh. Masa lalu mungkin membentuk pola kita, tapi kita selalu punya kuasa untuk tidak lagi menghidupinya hari ini. Di permukaan, keinginan untuk menolong tampak mulia. Kita ingin menjadi pendengar yang baik, penenang di saat krisis, atau bahkan penyelamat dari kekacauan batin orang lain. Namun, ada garis tipis yang membedakan hadir dengan cinta dan menyelamatkan karena luka. Banyak dari kita tanpa sadar masuk ke dalam perangkap ini, menolong bukan karena benar-benar bebas, tapi karena dalam-dalamnya ingin diakui,
ingin dibutuhkan. Fixing others seringkali berasal dari luka lama, keinginan untuk menjadi penting agar tak ditinggalkan. Dalam banyak kasus, ini adalah bayangan dari masa kecil, saat kita harus menjadi anak baik agar mendapat kasih sayang, atau saat kita merasa bertanggung jawab atas emosi orang tua. Maka, saat dewasa, kita pun terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri, seolah cinta hanya layak jika kita terus memberi. Namun, ketika kita merasa harus memperbaiki orang lain, secara tak sadar kita mengatakan bahwa mereka tidak cukup dan bahwa kitalah yang harus menyelamatkan. Dalam proses itu, kita sering meninggalkan diri sendiri, bukan hanya lelah secara emosional, tapi juga kehilangan batas sehat antara kepedulian dan pengorbanan yang tak perlu. Menolong tidak selalu sama dengan mencintai. Kadang cinta justru berarti mundur selangkah, memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh dengan caranya sendiri. Dan bagi diri sendiri, cinta berarti belajar berkata jujur, bahwa kita juga butuh diperhatikan, bahwa kita tak harus selalu kuat, dan bahwa kita berhak untuk hadir tanpa harus menjadi penyelamat siapapun. Penyembuhan dimulai saat kita berani melepaskan peran yang dulu membuat kita merasa berharga. Karena nilai diri tidak terletak pada berapa banyak kita memperbaiki orang lain, tapi pada seberapa tulus kita bisa hadir bagi mereka, dan terutama bagi diri sendiri. Kita tumbuh dalam dunia yang sering kali memaklumi hubungan yang timpang, di mana memberi terlalu banyak dianggap cinta, menoleransi perlakuan dingin disebut kesabaran, dan menyimpan luka demi menjaga hubungan disebut ketulusan. Maka tak heran, ketika kita mulai menyadari pola yang tidak sehat, bagian dalam diri merasa takut. Takut kehilangan, takut sendirian, takut dianggap terlalu banyak menuntut. Namun sesungguhnya, yang dibutuhkan bukanlah lagi relasi yang cukup baik, tapi relasi yang sepadan. Dan itu hanya mungkin jika kita berani menaikkan standar, bukan dalam bentuk daftar panjang kriteria, tapi dalam bentuk kualitas kehadiran, energi, dan nilai yang sejalan. Bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, melainkan berani berkata, "Aku tidak akan lagi menukar kedamaian batinku demi menjaga hubungan yang menyakitiku." Hubungan sehat bukanlah hubungan tanpa konflik, tapi hubungan yang membuat kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut ditinggalkan. Hubungan yang membuka ruang untuk bertumbuh, bukan hanya bertahan. Dan itu butuh keberanian. Karena saat kita mulai berkata tidak pada pola lama, kita juga sedang kehilangan ilusi yang selama ini meninabobokan. Tapi kehilangan itu perlu, karena dari sana kita mulai mengenal diri sendiri. Kita belajar bahwa standar bukan berarti kaku, tapi berarti sadar. Kita tidak lagi membangun hubungan dari rasa takut, tapi dari kesadaran akan nilai diri. Menetapkan standar baru bukan berarti menjadi egois. Justru disitulah letak cinta yang paling jujur. Ketika kita menghormati diri sendiri, kita juga memberi kesempatan orang lain untuk hadir dengan tulus. Bukan karena tuntutan, tapi karena keterhubungan yang otentik. Hubungan yang menyembuhkan bukan dicari, tapi dipilih, dengan keberanian untuk berkata, "Aku layak untuk mencintai dan dicintai dalam ruang yang saling menghidupi." Tidak ada yang sepenuhnya hilang dari jiwa, bahkan pola-pola lama yang menyakitkan akan tetap hadir, bukan untuk menghantui, tapi untuk diubah energinya. Banyak orang berpikir bahwa penyembuhan adalah garis lurus, tempat di mana kita akhirnya bebas total dari luka. Tapi kenyataannya, bahkan mereka yang paling sadar pun bisa tergelincir kembali, dan itu bukan kegagalan, itu adalah kemanusiaan. Kuncinya bukan pada menjadi sempurna, tapi pada kesadaran untuk memilih ulang. Setiap kali kita terseret ke dalam pola lama, menarik diri, terlalu melekat, mengorbankan diri, atau menghindari konfrontasi, kita diberi kesempatan untuk melihat dengan mata baru. Apakah aku ingin tetap bereaksi seperti ini? Atau kali ini aku bisa hadir dengan cara yang lebih selaras? Inilah kekuatan dari kesadaran. Kita mungkin tidak bisa menghapus pola lama sepenuhnya, tapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Dan perubahan sejati tidak muncul dari kontrol yang kaku, tetapi dari kenyamanan baru yang mulai terasa lebih aman di tubuh dan batin kita. Saat standar relasi yang sehat terasa nyaman,
saat batas sehat tak lagi terasa seperti ancaman, maka perlahan tubuh kita pun mulai percaya bahwa pola lama tak perlu diulang. Pola lama akan tetap datang sebagai bisikan, sebagai ketakutan, sebagai godaan untuk kembali pada yang dulu. Tapi ketika kita telah menciptakan rumah batin yang aman, kita tak lagi harus tunduk. Kita bisa mendengarnya tanpa harus mengikutinya. Dan dari sanalah kekuatan baru lahir. Bukan dari menekan, tapi dari mengenali dan memilih dengan sadar. Karena pada akhirnya, penyembuhan bukan tentang menjadi versi ideal dari diri sendiri, tapi tentang menjadi cukup sadar untuk memilih dengan cinta, lagi dan lagi, bahkan di tengah godaan untuk kembali. Ada momen-momen dalam relasi di mana kita merasa sangat tersakiti, perkataan mereka menusuk, perilaku mereka seolah mengabaikan. Namun ketika kita menyelam lebih dalam ke dalam kesadaran, kita mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seringkali, luka itu bukan benar-benar tentang mereka, melainkan tentang apa yang mereka bangkitkan dalam diri kita. Mereka hanyalah pemicu, bukan penyebab. Kita semua membawa lensa tersembunyi dalam melihat dunia, lensa yang dibentuk dari pengalaman masa lalu. Ketika seseorang bersikap dingin, kita mungkin merasa ditolak, karena dulu kita pernah mengalami cinta yang dingin. Ketika seseorang mengkritik, kita mungkin merasa tidak layak, karena dulu kita tumbuh dengan standar yang tak pernah bisa kita penuhi. Luka itu hidup dalam kita, dan relasi hari ini hanya menjadi layar tempat proyeksi batin kita diputar ulang. Kesadaran atas proyeksi bukanlah ajakan untuk menyalahkan diri sendiri. Justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk mengambil kembali kedaulatan atas pengalaman batin. Saat kita menyadari bahwa perasaan paling menyakitkan pun bisa jadi adalah gema dari luka lama, kita tidak lagi menjadi korban dari tindakan orang lain. Kita menjadi pengamat yang sadar, yang bisa bertanya, apa yang sebenarnya sedang terpantul dari dalam diriku? Dan dalam kesadaran itu, ada pembebasan. Kita tak lagi terjebak dalam siklus menyalahkan dan ditolak. Kita bisa berhenti sejenak, memeluk reaksi batin kita sendiri, dan berkata dengan lembut, ini bukan tentang mereka, ini tentang bagian diriku yang masih perlu aku peluk. Mereka mungkin memicu, tapi penyembuhan tetap menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika kita menyadari itu, hubungan pun berubah. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kita tak lagi menggantungkan kedamaian kita pada perilaku mereka. Inilah kemerdekaan sejati, saat kita tidak lagi membiarkan narasi luar menentukan nilai dan arah hidup batin kita. Ada rasa bersalah yang halus, namun kuat saat kita ingin melepaskan seseorang, terutama jika kita pernah menjadi tempat sandaran, pendengar, atau bahkan penyelamat dalam hidup mereka. Kita merasa meninggalkan, kita takut dianggap tidak peduli. Padahal, melepaskan bukan tentang menolak, bukan juga tentang berhenti mencintai. Melepaskan adalah pengakuan yang jujur bahwa ada hal-hal yang memang bukan tanggung jawab kita. Seringkali, karena luka lama, kita belajar mencintai dengan cara memikul. Kita merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan, penyembuhan, bahkan keselamatan emosional orang lain. Tapi kenyataannya, tidak ada satu pun dari itu yang bisa kita kontrol. Dan ketika kita terus mencoba, kita bukan sedang mencintai, kita sedang menukar keutuhan kita sendiri demi menjaga keterikatan yang tak sehat. Letting go adalah bentuk tertinggi dari cinta. Karena ia berkata, aku percaya padamu untuk menjalani jalanmu sendiri. Ia juga berkata pada diri sendiri, aku layak untuk mencintai tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Melepaskan bukan berarti menghilang, tapi menyadari batas, bahwa dukungan tidak sama dengan pengorbanan total, bahwa kepedulian tidak harus mengikis diri. Mungkin yang lebih sulit bukan melepaskan orang lain, tapi melepaskan peran yang membuat kita merasa berharga. Tapi saat kita berani melakukannya, kita membuka ruang bagi cinta yang lebih jernih, yang lahir bukan dari ketakutan atau kewajiban, tapi dari keutuhan batin yang sadar bahwa mencintai tidak harus berarti bertahan. Dan saat kita benar-benar melepaskan, yang tersisa bukan kehampaan, tapi kelegaan. Kita kembali ke inti diri,
kembali pada kesadaran bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut kita untuk hancur demi bertahan. Ada malam-malam ketika bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Nama mantan yang sudah lama tidak kita ucapkan tiba-tiba muncul di kepala. Atau masalah lama yang seharusnya sudah selesai, kembali menghantui dalam bentuk pertanyaan. Kenapa itu terjadi? Apa yang salah denganku? Kita mencoba mengusir pikiran-pikiran itu, tapi semakin kita melawan, semakin kuat mereka mencengkeram. Yang sering tidak kita sadari adalah, lingkaran pikiran ini jarang benar-benar tentang mereka. Seringkali ia adalah gema dari bagian diri kita yang belum selesai dipeluk, bagian yang masih merasa ditolak, tak cukup, atau terluka. Mantan atau masalah lama hanyalah wajah dari perasaan yang belum mendapat ruang untuk ditangkap, dirasakan, dan dimengerti. Saat kita terus memutar ulang kenangan, itu bukan karena kita bodoh atau lemah. Itu karena ada sesuatu yang belum selesai. Dan satu-satunya jalan keluar bukan dengan mengusir, tapi dengan mengobservasi, dengan hadir sebagai saksi yang penuh belas kasih. Duduklah sejenak, tarik napas, tanyakan dengan lembut pada diri sendiri, bagian mana dari diriku yang sedang bicara? Apa yang ia ingin aku dengar? Kesadaran tanpa reaksi adalah pintu kekelegaan batin. Ketika kita berhenti bereaksi secara otomatis, kita memberi kesempatan pada tubuh dan jiwa untuk mencerna, bukan menghindar. Perlahan, energi dari pikiran yang berulang mulai surut. Bukan karena dipaksa pergi, tapi karena telah dilihat dan dipahami. Masalah lama bisa tetap muncul, mantan bisa tetap terlintas, tapi kita tak lagi terseret. Karena kini kita tahu, itu hanya sinyal, bukan kebenaran mutlak. Dan dalam ruang antara stimulus dan respons, kita menemukan kemerdekaan untuk memilih, hadir di masa kini, tanpa harus terus hidup dalam bayangan lalu. Dan disitulah, keutuhan mulai pulih. Bukan karena kita melupakan masa lalu, tapi karena kita tak lagi menjadikannya pusat dari siapa diri kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.